Gurun Paran nih, Wilderness of Paran. Ya, ini. Nah ini Yerusalem, Gurun Paran, Berseba. Ini Berseba nggak? Ini kan, ini Berseba nih. Gurun itu Berseba. Ya, Berseba. Di bawahnya Hebron, Berseba. Ya, ini Berseba nih. Nah, ini Mekah, sini Medina nih, ke sini nih. Ya jauh banget, Be. Gak nyambung. Jauh bingit. Bukan banget lagi, bingit. Ke Dubai aja udah jauh, Be. Ke Dubai, Be. Udah jauh. Apalagi jangankan ke Dubai nih ke Mekah. Nih ya, dari sini Berseba. Ini Berseba ke Yordan aja nih. Ke Yordan nih, ke Aman. Ya, ini naik bus itu 3 jam. Padahal deket bener nih kalau di peta. Ini Berseba, ini Aman Yordan. Dekat nggak? Dekat. Nah, enggak usah di peta kelihatan. Ke Dubai, Be. Ke Dubai. Dubai mana, Be? Dubai. Duba, bukan Dubai. Duba. Ini di Arab. Tahu berapa hari? Nah, boro-boro keburu jadi bangke. Iya. Ya, jadi apa, nggak masuk di akal, ya. Masuk di akal. Ini ada peta-petanya semua. Makanya kita bicara ini ya, pakai data. Ya. Ke data. Nggak mungkin seorang Abraham dengan ternaknya yang banyak melintasi gurun, mati semua, yang nggak ada apa-apanya, nggak ada kehidupannya, nggak ada air, nggak ada bisa tempat berteduh. Di mana mau berteduh? Itu aja, ya. Itu lanjut. Be, yang buta nuntun yang buta itu gimana, Be? Masa yang buta nuntun yang buta sampai ribuan kilometer, gimana itu, Be? Ya, orang buta nuntun orang buta, ya dua-duanya masuk ke jurang. Ya. Kalau buta menuntun orang buta, pasti jangan marah-marah. Jangan marah-marah dulu. Kenapa itu? Jadi gini, Roma 2 ayat 19, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta. Ya. Kemudian di dalam di dalam Matius ya, sebentar. Di dalam Yohanes ya, orang buta menuntun orang buta. Sebentar. Ya, Lukas 6 ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ya, jadi memang Al-Quran ini ibaratnya orang buta menuntun orang buta. Ya, yang membaca Al-Quran orang buta, yang menurunkan dan menulis Al-Quran juga orang buta, sama-sama buta, dua-duanya hilang kecemplung, makanya ngarang semua mereka. Dan pengumpul hadisnya, Be, orang buta juga nggak, Be? Orang buta, pengumpul hadisnya Bukhari orang buta. Berarti semuanya buta ya, Be? Iya. Yang mengangkat Muhammad jadi nabi orang buta, Waraqah bin Nawfal. Berarti ini perkumpulan orang buta dong, Be? Iya, namanya si hantu dari Goa Buta. Lanjut. Bukan si buta dari Goa Hantu, Be. Aduh, Bang Snow, orang kalau kayak gini nggak akan ada ya kadrun mau naik lagi kencang-kencang. Ya kalau sama kami ya dibahas habis. Ya, makanya sudah.
Ya sudah, biar Kadru naik, saya turun dulu ya. Terima kasih, shalom. Selamat hari Thank you Pak Minggu. Nirai, thank you. Ya. Sosokan hebat. Kita melihat masa depan kejauhan, padahal masa depan itu ada di depan mata kita. Inovasi yang Selesaikan Bang Daryat. Oke, nanti sebentar saya sama kamu. Di keluaran berapa tadi ya, lupa lagi saya. Sebentar. Yang mana nih, yang Ehye Asyar Ehye? Iya, yang aku bukan yang tadi saya hadirkan. Supaya lebih aman gitu kan. Al-Baqarah 132. Tapi sebelum lanjut ke topik yang tadi, aku boleh balik lagi ke topik yang tentang transenden ya Bang, mumpung ada Bang 3 juta. Tar dulu, saya tuh biar Om Billy sebelum bernarasi tahu dulu situasinya. Karena yang tadi belum terjawab juga di keluaran tentang ini kemahakuasaan transcendency. Iya, sebentar Bang. Saya hadirkan tadi pertama ini ya kan. Satu menit aja saya sisa. Saya katakan di sini kan, firman Allah bla bla bla, aku adalah aku ya kan, terus di bawahnya yaitu Tuhan Allah moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ya kan, yang mengutus aku. Kemudian aku hadirkan Bang Willy yang tadi yaitu Al-Baqarah 132 ya kan. Nih. Ya kan, di sini kan kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Yaitu siapa Tuhan nenek moyangnya? Tuhannya Abraham atau Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Nah, gitu ceritanya Bang Billy. Silakan Bang Billy. Ya, sebenarnya itu sudah dijawab ya. Setiap orang Yahudi berdoa selalu 3 nama patriark itu disebut dalam berkat. Jadi baru kata Adonai Eloheinu melech haolam ya. Elohe Abraham, baru kata Adonai Eloheinu velohe avotenu, Tuhan kami dan Tuhan bapa leluhur kami, nenek moyang kami. Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakov, itu selalu disebut. Nah, sebelum ada Yahudi atau Yehuda atau orang Israel, nah Hashem itu sudah berbicara jauh ke zaman Noah. Dari Noah ke Abraham itu 10 generasi, dari Adam ke Noah 10 generasi, dari Noah sampai Abraham 10 generasi. Nah, jauh sebelum Abraham ya, yang ada leluhur daripada 2 agama besar, yaitu Yahudi dan Islam ya, karena kita tahu yang satu melahirkan agama Yahudi, yang satu Islam lewat Ismail. Nah, Hashem telah memperkenalkan oral Torah kepada Noah. Kita lihat waktu Noah disuruh memisahkan antara binatang yang tame dan tahor, binatang yang halal dan yang haram. Itu sudah bentuknya Torah, perintah, karena Torah itu artinya adalah instruksi. Nah, jauh sebelum Noah lagi ya, sampai ke Adam. Adam itu juga diberikan Torah. Seperti kita tahu arti dari Torah itu adalah instruksi atau pengajaran. Diberikan instruksi jangan kau makan buah ini. Jadi Torah itu mesti dikembalikan kepada maksud dari arti sebenarnya, itu instruksi. Nah, jadi Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Yakub, Tuhannya leluhurnya, maka leluhur mereka juga adalah Tuhan yang sama. Nah, apakah Tuhan itu sama dengan Tuhannya orang Islam? Menurut beberapa rabi, termasuk Rabi Syaitofia Singer, mengatakan bahwa itu sama. Kenapa demikian? Kita lihat Tuhan juga memberikan nabi-nabi kepada bangsa-bangsa lain. Kita lihat orang Moab ya, ada nabinya namanya Bileam. Kita lihat Ayub, bukan orang Israel. Kita lihat Obadjah, bukan orang Israel. Jadi nabi-nabi itu diberikan Tuhan ya lewat bahasa daripada daerahnya gitu. Nah, Abraham nabi, terus sampai ke Yakov nabi. Nah, itu sampai ke Musa juga nabi. Nah, itu diberikan Torah kepada Musa secara eksplisit, secara tertulis di Sinai. Kan yang sebelumnya itu oral, sifatnya oral Torah. Nah, yang tertulis itu diberikan di Sinai lewat bahasa apa? Ibrani, karena Moshe itu adalah suku Lewi ya, dari orang Israel. Nah, jadi diberikan itu. Syariat buat orang Yahudi, misalnya tentang Sabat. Feshamru Bene Israel eta Syabat, lasot el Sabat ledorotan beritolam. Hendaklah orang Israel memulai hari Sabat. Israel saja, nggak boleh bangsa lain.
ya. Nggak boleh orang Islam, nggak boleh orang Kristen, nggak boleh. Kalau kamu mau memelihara hari Sabat, ikut aturannya, ya, atau convert ke dalam Yahudi. Nah, Islam, ya, kehadiran Islam di situ pada waktu itu di zaman apa namanya, pagan Quraisy itu mengakhiri yang namanya praktek penyembahan berhala, Al-Uzza dan sebagainya. Itu ada 3 dewa itu. Nah, itu kehadiran Nabi Muhammad itu Lata Uzza. Ya. Kehadiran Nabi Muhammad itu menghentikan praktek itu, dan dia mengajarkan ajaran Echad, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Dan memang dalam Islam Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan apapun dan tidak memiliki bentuk jasmani apapun, sesuai dengan 3 prinsip iman Maimonides, ya. Dikatakan Hashem Vn Hagu Vnego Lo Narok Elaf Kedusyato, artinya Tuhan tidak mempunyai bentuk bersama tubuh jasmani dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun. Nah, begitu. Nah, kalau orang Kristen memang dia menyembah kepada ada di dalam kitab Yesaya Yohanes apa tuh? Aku lupa. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad ada. Dengarlah Israel, Tuhan Elohim itu Tuhan yang Echad. Ada. Memang dia menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi ada di bawahnya Allah Anak, Allah Roh. Nah, begitu. Itu yang bertentangan dengan semua kitab para nabi. Tidak ada konsep trinitas di dalam Torah, Emet. Apalagi kitab para nabi, kitab Ketuvim, nggak ada yang namanya konsep trinitas. Itu murni dibangun oleh bapak-bapak gereja. Dalam hal ini Tertullianus. Lanjut. Silakan host, moderator. Silakan Abang Hendrik atau Abang Kristo. Aku jalan dulu ya. Aku mau ngajar dulu ini, ngajar gitar. Jadi Siap, bro. Oke, bro. kita ketemu lagi, teman saudara Kristen. Kapan-kapan Oke, kita bro. bertemu lagi ya. Yuk. Siap. Terima kasih Bang. Oke. Ayo, dari siapa? Ayo, nih, cepat. Bang Kristo? Bang Kristo atau Salah. Hendrik? Aku mau izin jawab soal yang tadi dulu. Yang pertama yang transcendensi ya. Tapi Bang 3 juta mononya udah turun. Padahal aku mau tanya itu soalnya, karena kan dia kebetulan Yahudi nih. Aku mau tanya tadi tuh. Karena gini, kalau misalnya memang Allah yang transenden itu maha kuasa, Bang 3 juta tadi pasti dia tahu berbagai macam bentuk pernyataan kuasanya Allahnya Yahudi di zaman perjanjian lama itu gimana gitu loh. Tanpa dia menyatakan diri kepada umatnya yang pada saat itu adalah orang-orang Israel, otomatis Allah yang transenden itu nggak akan diketahui bagaimana bentuknya gitu kan. Cuma di perjanjian baru, kalau misalnya kita mau mengesampingkan kekristenan dikeluarkan dari keyahudian, ya memang kan Allah itu kan udah berimanen dalam bentuk manusia kan gitu. Karena kan memranya atau daftar Elohimnya ini kan dia menjadi manusia. Tadi kalau Bang 3 juta tadi itu masih ada, aku mau tanyain itu. Karena kalau misalnya aku nggak tanyain itu, otomatis jawaban pertanyaan dari Bang Jerusalem ini nggak akan terjawab. Karena orang Yahudi tahu Allahnya mereka yang transenden itu maha kuasa. Otomatis di saat Allahnya itu maha kuasa atau transenden, dia otomatis omnipoten, bisa menyatakan kuasanya gitu. Bang Kristo, itu yang tadi aku mau tanyain. Kebetulan tadi ada tapi udah turun. Iya, nanti kalau memang apa lanjut kita atur waktu ya. Boleh. Tapi mungkin gini. Tunggu. Mungkin dari pihak kita ada di sini yang bisa menjawab. Karena tadi kebetulan pas ada dia gitu. Jadi aku mau tanya tadi. Jadi gini. Nggak perlu Billy, saya pun bisa menjawab, ya kan? Lanjut, Kan Bang. saya tadi sudah katakan, ya kan, transenden itu tidak mungkin menjadi imanen di saat yang bersama karena akan menabrak kaidah-kaidah arti dan transenden itu sendiri dalam konteks teologi, ya kan, atau LTT teologi teori pun tidak masuk. Kemudian Anda membawa-bawa maha kuasa. Tadi pun di awal saya sudah katakan bahwa kemahakuasaan Allah, maka mustahil dia tidak kuasa. Kemahahidupan Allah, mustahil dia mati. Jangankan 3 hari, ya kan, 1 detik pun tidak mungkin. Terus kemudian dalam perspektif Islam, mukhalafatul lil hawadis, tidak mungkin sang maha sumber nuzul, teofani, atau apapun bahasa teologi inkarnasi dan lain-lain, tidak mungkin karena akan menabrak kaidah-kaidah mukhalafatul lil hawadis, yaitu apa? Tidak mungkin sang maha sumber itu setara, sebanding, atau bahkan menyerupai manusia. Silakan Pak Baal, lanjut Bang Hendrik. Itu kan persepsi dari Anda Pak Jiru mengenai bahwa Allah yang transenden itu tidak bisa menjadi imanen kan, itu
Kan beda persepsi kita. Kemudian begini, tadi saya mau tanya sebenarnya mengenai targum neofiti. Iya, Nathan. Nanti dulu Pak, nanti garis bawahi dulu persepsinya, persepsi apa landasannya? Perspektif klaim teologi atau perspektif teologi secara umum? Ya, teologi yang mana? Kalau teologi Kristen kan yang Nah, berarti kita masuk ke dalam klaim doktrin. ya doktrin. Makanya jangan bahas Iya, mengenai silakan. apa. Kalau Anda ingin memaparkan klaim doktrin dan dogma Anda, monggo silakan. Yang saya bicarakan itu dari perspektif umum teologi, Pak. Karena begini, dalam Targum Neofiti Kejadian 1 pasal 3 itu berkata begini, dan memra dari Tuhan berkata. Itu kan firman Tuhan, bukan Allah berfirman. Tapi makanya di Targum itu saya mau tanya dari ke siapa tuh? Ke 3 juta tadi mengenai Targum Neofiti. Ini kan Targum Neofiti kan dari perjanjian lama itu mereka kitab Tanakh itu ditranslate ke bahasa Aram setelah kembali dari Babilonia. Di situ lebih jelas mengatakan bahwa begini, dan membra dari Tuhan berkata, jadilah terang dan terang itu jadi. Ini nyangkutnya ke Yohanes 1 pasal 1. Cocomologi Pak. Oleh firman, oleh membra. Itu sebenarnya. Saya mengatakan tadi sudah lewat ya. Nah mengenai terang dan imanen itu kan teologi kita gitu ya. Izin Pak Hendrik. Kalau saya di posisi Anda, maka yang akan saya kedepankan adalah tunjukkan satu ayat di perjanjian lama yang secara eksplisit mengatakan suatu ajaran atau nubuatan akan nuzulnya, akan inkarnasinya, akan berteofaninya Sang Maha Sumber menjadi manusia. Itu kalau saya di posisi Anda, tunjukkan itu dulu, karena hakikat atau esensinya yang kita bicarakan ini adalah mengenai mungkinkah Sang Maha Sumber, mungkinkah Yahweh, mungkinkah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta nuzul menjadi manusia, inkarnasi menuju manusia. Itu dulu Pak yang harus kita bedah dari perspektif tiga agama samawi. Dalam Yohanes 1 itu sudah jelas, dalam Ibrani 1 sudah jelas. Tinggal dibaca dan dipahami, Pak. Apa yang tunjukkan sama saya satu ayat di dalam PL yang mengatakan bahwa Sang Maha Sumber itu bisa menyusul menjadi manusia. Ya baca Yesaya aja, Pak. Full Yesaya itu, 95. Yesaya 956. Yesaya 53, Pak. Yesaya 53 itu peruntukannya gugur Pak untuk Yesus, Pak. Bukan, itu forbidden chapter itu. Forbidden chapter itu namanya. Ayat 53 itu tidak dibaca Itu yang nggak dipakai sama Yahudi rabbinik, itu nggak pernah karena dibaca. orang Yahudi takut membaca itu. Nah kemudian Betul. sekarang ini mereka melihat lagi ayat 53, ternyata benar itu. Makanya saya bilang, tolong tanya sama Rabi Tofia, mengapa orang Israel dibuang selama 2000 tahun? Mereka menyembah dewa-dewa hanya dihukum 70 tahun, hanya yang 70 tahun. Tapi waktu mereka membunuh Mesiasnya, menolak Mesiasnya, mereka dibuang hampir 2000 tahun. Baru kembali tahun 1948. Itu hukuman, Pak, saya bilang. Tanya ke Rabi Yosia. Mengapa orang Israel dibuang selama hampir 2000 tahun? Kalau mereka punya Allah yang hebat, mengapa Allahnya membiarkan orang Israel di luar tanah Israel? Why? Mengapa Yerusalem itu dia sebut biji mata Allah yang diperuntukkan orang Yahudi? Mengapa? Kalau anda tanya kepada saya, maka saya akan tidak menjawab karena pertanyaan ini ditujukan kepada Yudaisme. Ya. Karena saya tidak dalam kapasitas, dengar dulu. Saya tidak dalam kapasitas. Saya tidak dalam kapasitas dan wewenang karena ini menyangkut akidah. Kalau saya salah menjawab, maka saya akan diprotes oleh Yahudi. Jadi simpan pertanyaan Anda, hadirkan pada saat Yahudi ada. Begitu. Ya. Itu yang etis dan bijak. Saya kembalikan kepada host. Pak Yeru mau tanya, Pak, yang tadi 3 juta itu orang Yahudi asli atau turunan asli? Turunan. Ya, asli Yahudi. Kalau abang nanti mau diskusi sama dia, nanti akan kita atur waktu ulang, Bang. Iya, saya mau tanya mengenai Targum. Iya, nanti kita atur ulang, Bang. Dan kita kan saya izin potong, Bang. Nanti dulu kalau ada Yahudi juga pun dia akan bertanya balik ke Bapak akan kelimpungan. Aku hanya diutus untuk domba-domba sesat dari Bani Israel. Anda dari 12 suku itu, Anda termasuk Bani apa? Bani Tarutung kah? Bani Danau Toba kah? Bani apa? Bukan, Pak. Bukan. Nah, Anda Bani apa dulu? Saya tanya dulu, Anda Bani apa? Pak, orang Kristen. Anda Bani apa? Jawab aja, simpel Pak. Anda Bani apa? Dengar, Pak. Ya simpel aja, Anda Bani apa? Selesai kita diskusi.
Saya orang Indonesia, Pak, bukan Bani Ya Bani, udah, Pak. berarti Anda tidak termasuk dalam 12 suku Bani Israel, betul? Dan memang tidak, Pak. Ya sudah selesai. Lanjut, moderator. Iya, mau dilanjut pembahasan apa ini? Bang Krismo lagi. Kristo. Abang Kristo monitor. Kenapa tuh? Ada putus-putus. Tes. Ada suara Oke, nggak tuh? siap. Ini ada. Tadi Aduh, jaringannya jelek. ini ada putus lagi. Oh iya, kita lanjutkan aja Bang Hendrik ke Bang Jerusalem ya. Karena jaringannya kurang bagus nih Bang Ya, Kristo. supaya menghindari kesan dominan, saya rasa teman-teman juga bisa berinteraksi, Pak Darian, Pak Ricardo, Pak Kris, Hendrik, dan Pak Baal. Oke, Bang Baal. Open mic Bang. Bang Baal. Iya bang. Bisa dilanjutin Bang sama Bang Kristo atau Bang Dul, Hendrik. Bang Hendrik sama teman-teman yang lain. Di sini jaringanku rada jelek nih. Aku Siap, boleh Bang Kristo. off komal dulu ya. Siap Bang Kristo, nggak apa-apa. Aku izin Saling follow ya, Bang, ya. Aku izin. Nggak ada signal Bang Hendrik merah. masih mau di komal, Bang Hendrik. Jaringanku jelek banget. Mau ke gereja, Bro. Gimana Bang Udah Hendrik? mau ke gereja. Sudah jam 3 ini. Waduh. Gimana Bang Kristo? Mau dilanjutin nggak Bang? Biar Hari Minggu, Bang. Nanti saya naik lagi. Yang penting saya sudah kan follow Putra. Iya Bang Hendrik. Enak kok sini bisa bincang-bincang, tidak saling menghujat. Saya suka. Iya. Nah, bagus Bang. Terima kasih. Bang Iya, Heru? siap Bang. Ya, Bang Dul, aku izin dulu ya, Bang Dul. Jaringannya jelek di sini soalnya lagi hujan. Oke, nggak apa-apa Bang. Siap. Yang penting kita nggak ada ini ya Bang ya. Iya, Nggak ada. kita dari tadi diskusinya santai kok, aman. Nggak Santai ada apa namanya. Siap. Makasih ya teman-teman semua. Bang Hendrik, aku izin Bang. Selamat sore. Nanti kalau mau sama Bang Tiga Monter tadi itu boleh Bang ya, kita atur waktu ya. Abang tinggal Boleh, DM boleh. aja. Iya. Siap. Tinggal DM ke Bang Putra atau saya. Iya. Ya, makasih banyak Bang Dul, Bang Putra, makasih. Bang Jerusalem, makasih. Iya, sama. Ya, sama-sama, bro. Oke. Loh, kok kompak turunnya? Biasa. WA-WA-an itu. WA-WA di grup WA. Kayak gitu tadi suka ini diskusinya loh, jadi dapat gitu, nggak menjerit-jerit. Bagus. Thank you Bang Jerusalem, thank you bagus sekali. Oke, baik. Dapat ilmu jadinya kita yang di bawah. Iya, Dari kita ini awal, kan dari awal memang tidak ada, cuma yang satu aja tadi yang abang turunkan itu, memang nggak kondusif. Makanya Iya. sisanya bagus semua sih. Bagus sih. emang tadi ada Ada Bang, langsung saya turunnya aja, nggak jelas itu. siapa nama akun? Di meja kursi itu loh. Meja kursi. Meja kursi mah udah nggak ada ilmu itu. Nggak ada ilmu, yang ada di otaknya itu racun-racun Islamofobia, Rasulullahfobia, Quranfobia, udah nggak bener. Tapi Makanya saya turun. Christopher tadi tuh kayaknya dia ada ilmunya sih dari cara dia bicara. Iya, yang dua terakhir tuh saya akui lah, mereka saling mengisi kan. Ada Teologi Bang, teologi biasa. salah satunya ngomong, silakan, dia persilakan saudara seiman yang lain, berarti dia tuh paham kalau dia tidak dalam kapasitas atas pertanyaan itu, ya kan, maka dilemparkan kepada saudara seiman. Kondusif kok. Dan saya anggap yang dua tadi tuh selain cukup kondusif, mereka tuh ada isi lah sedikit, ya kan. Tapi iya. Dari bicaranya kelihatan memang berpendidikan lah kalau kita bilang. Iya, dari tatanan kalimatnya, dari tatanan bicaranya, ya. Benar. Gitu loh. Nah, itu juga bisa kita sebagai muslim, ya kan, bisa kita ambil pelajaran juga gitu loh. Jangan juga, itulah contoh ya kan, bahwa tidak semua Kristen teman-teman kita ini seperti yang kebanyakannya gitu loh. Iya. Itu bisa diambil dari sisi positifnya, ya kan. Saya tuh orangnya begitu loh, Bang Dul, Inan ya. Ya. Kalau saya di dalam diskusi, kalau saya akui, saya akan akui. Misalnya tadi saya akui dua orang ini cukup kondusif, dan saya akui ada isinya, gitu loh. Betul. Ya, tapi kalau kita tidak perlu malu-malu mengambil sisi positifnya, yaitu apa? Begitulah cara berdiskusi, ya kan. berdiskusi benar-benar. Tapi gini Bang Jeru, tapi saya sempat menangkap sedikit sama Bang Hendrik ya, Bang Hendrik tadi itu dia sudah mulai masuk ke temperamen tadi.
waktu tapi dia masih masih bisa kita cooldown kan dia makanya dia mute, dikasih kesempatan pada Bang Kristo. Iya. Boleh tuh nanti diundang lagi orang-orang kayak gitu tuh. Jadi biar kita edukasi. Jadi Iya, saya lupa follow lagi. Nanti Bang aku share ke Abang, Bang. Jadi buka komal ini ada isinya, bukan yang mencelah. Cuma yang di bawah, typingan di bawah yang rusak. Sama itu yang tadi tuh yang Aisyah dinaikin onta itu kan mute mengajar itu. Tapi tadi ya, yang dia berulang-ulang dia bersikeras ya kan, membawa cerita tentang Yahudi sendiri itu menyembah pagan apa 2000 tahun dan berapa ribu tahun itu. Sebenarnya dia tuh terjebak dengan jawaban, sebenarnya dia sendiri bisa menjawab gitu loh. Yaitu apa? Itu kan sebelum ajaran monoteisme ya kan, sama seperti yang tadi Bang Billy ngomong ya kan. Di Quraisy itu kan terjadi pembelokan akidah kan, menyembah Tuhan yang sudah tidak di tracknya lagi kan dari Ibrahim kan, kemudian hadirlah baginda Rasulullah untuk meluruskan kepada ketauhidan. Nah, sama itu konteksnya yang tadi dia tanyakan 2000 tahun itu pernah menyembah pagan, kemudian hadir kan Rasul Musa kan untuk meluruskan kan umat Yahudi kan, yang dia bilang dibuang 70 tahun dan lain-lain ya kan, tetapi lepas daripada mereka mau mengikuti atau tidaknya, itu kan kita serahkan kepada Bani Yahudi. Nggak ada urusan sama Islam ya kan. Kalau Islam kan sudah jelas mengakui bahwasanya Musa itu diturunkan untuk Bani Israel untuk meluruskan kembali ke ajaran monoteisme atau tauhid. Sofia ingat, saya jawab, saya bilang gini, kalau itu pertanyaan Anda, saya sudah menanyakan, saya tidak mungkin, karena satu tidak dalam kapasitas, kedua ya kan, saya mempunyai responsibility yang bukan responsibility saya sebagai seorang Muslim. Artinya gini loh, nggak ada kompetensi saya untuk menanyakan apa titipan pertanyaan itu, ya kan? Nah, karena dia itu menitipkan pertanyaan itu berdasarkan narasi saya pada saat saya mengangkat mengutip ucapan Robia Tovia Singer. Nah, dia terjebak di situ. Nah, seolah-olah dia terpancing gini loh. Oh, sialan banget ini Muslim kok kayak begini ya kan? Ngangkat rabai kayak gitu kan kira-kira ilustrasinya. Iya kan? Ya, tapi kurang ini Abang memang mantap sih diskusinya Abang itu, mantap sih. Diskusinya Abang Kanda Jeru semuanya aku izin turun dulu ya. Assalamualaikum. Ya, aku diskusinya Abah Jeru ini kelasnya inilah, cuman mereka itu tadi terlalu menjudge ya, tanpa memberikan kesempatan untuk mengpas apa namanya itu ya, memberikan tendangan penalti buat mereka gitu loh ya. Jadi seperti terakhir tadi dia mengatakan 2000 tahun lalu itu adalah hukuman. Dia tahu apa? Itu kan sebelum Nabi Musa mendapatkan ketetapan. Itu kan cerita tentang Yahudi yang menyembah berhala 2000 tahun. Iya, sama Billy juga. Sebelum baginda Rasulullah datang, sama halnya seperti yang dikatakan oleh si Yahudi tadi ya, ketika zaman Quraisy masih menyembah berhala sebelum kedatangan Nabi Muhammad dengan membawakan ketetapan di dalam Islam. Begitupun yang berlaku kepada Israel ketika bangsa Israel kala itu masih menyembah berhala selama 2000 tahun sebelum datangnya ketetapan dari Nabi Musa. Setelah datangnya ketetapan dari Nabi Musa dengan Tauratnya, maka Israel sudah menghancurkan ajaran-ajaran berupa berhala-berhala tersebut. Makanya Tuhan menghukum mereka, dan Tuhan itu melarang. Ada Bang Darian yang lebih menarik lagi tadi, entah Bang Darian udah hadir atau belum, pada saat kita semua di atas lagi dalam konteks membicarakan 3 agama samawi yang berkaitan dengan ketauhidan ya kan, terus dia bilang, apakah hanya Islam saja? Anda harus baca, itu ada agama Sikh, ya kan? Terus agama apa lagi, ya kan? Itu menyembah Tuhan yang sama juga. Maka saya pikir gini, ini tendensius sifatnya. Artinya, saya sudah tahu arahnya, bahwasanya tuh dia mau bilang begini loh, halusnya.
ternyata Islam pun sebenarnya sebelum Islam hadir, bahkan 3 agama samawi ini hadir, ada agama yang namanya Sikh yang menyembah Tuhan yang Esa. Nah, saya mencium aroma, ya kan, dia akan menggiring saya bahwasanya Islam itu plagiat gitu nggak, bukan satu-satunya. Itu ketauhidan ini plagiat karena ribuan tahun sebelum ada agama samawi ada agama-agama yang menyembah Tuhan yang Esa yang disebutkan Sikh itu apa segala macam. Saya udah cium aroma itu, maka langsung saya bantah sebenarnya. Kita lagi lagi bicara tentang konteks 3 agama samawi atau kita mau meloncat ke yang lain? Kalau mau meloncat ke yang lain, maka kita tutup dulu ini konteks ini. Mari kita angkat tema yang Anda omongkan, ya kan, tentang ajaran tauhid itu sudah ada ribuan tahun sebelum Rasulullah hadir. Tapi kan dia nggak mau, dia langsung bilang, loh Anda kan bawa Yahudi, Anda kan bawa ini. Saya udah ada cium aroma itu, ya kan, waktu dia bilang ada ajaran yang ribuan tahun sebelum Yahudi itu agama Sikh itu kan menyembah Tuhan yang Esa, ya kan. Saya udah tahu itu aromanya. Dia ingin mengatakan kembali lagi kepada yang sering kita dengar ya di ruang komal ini apa, Islam itu plagiat, Islam itu mengutip-ngutip, Islam itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya tanpa agama sebelumnya, ya kan. Islam itu bungsu, Islam banyak kayak gitu. Saya tahu arahnya ke situ. Tapi as long diskusi ini bagus sih, terus maksudnya bagus sih. Aku pikir ini adanya jadi edukasi sih. Iya. Jadi gini. Ya, tapi begini Mbak Inan, tidak sempat saya untuk bernarasi untuk mengkonter ketika dia mengatakan Kristen lah ajaran yang mengikuti ajaran dari mewariskan ajaran dari Tuhannya orang Israel. Makanya tadi itu kan aku kan ngundang Bang Billy nih sebentar dong, dia mau apa, nggak apa-apa sebentar aja di ini. Kalau berbicara tentang berhala, kalau berbicara tentang berhala ya sedikit sebelum ke Abah Jeru ya, itu kan sebelum ketetapan dari Nabi Musa itu datang, dan setelah ketetapan dari Nabi Musa itu datang ditinggalkanlah ajaran tentang terhadap berhala-berhala itu. Bahkan di ajaran Nabi Musa di Ulangan 4 Tuhan itu sudah menghukum bagi mereka yang ingin menyamakan Tuhan itu dalam bentuk-bentuk rupa patung. Untuk membuat rupa patung saja dilarang, apalagi sampai menyembahnya di Ulangan 4 nomor 23 dan seterusnya, gitu loh. Jadi kalau mereka mengatakan Kristen yang melanjutkan ajaran yang sama seperti orang Yahudi, itu salah besar, gitu loh. Tapi tadi udah makjleb itu tadi Bang Darian, pada saat salah satu dari mereka bilang, apakah Islam juga ada pengajaran yang menyembah seperti Yahudi, ya kan, Herehe itu. Maka saya keluarkan, saya berselera, langsung saya angkat keluaran sama Al-Baqarah 133 132 kan, dan ternyata itu makjleb di mata dia tuh, kaget juga dia, ya kan. Nah, terus hadir Billy, saya ceritakan kronologisnya sebelum Bang Billy bernarasi, saya ceritakan kronologis jalannya diskusi sebelum Bang Billy datang, dan Bang Billy itu nggak mengkonter saya gitu loh, bahkan mengokohkan dengan cerita-cerita yang narasi dia mulai itu, yang katanya seperti Nabi Muhammad dulu itu Quraisy menyembah paganisme, ya kan, kemudian lahir baginda Rasulullah meluruskan, sama di kami juga seperti itu lah, dengan begitu. Artinya dengan saya mengkonter dengan keluaran dan Al-Baqarah 133 32, hadirnya Bang Billy justru bukan untuk menolak tetapi memperkuat gitu, dari sisi perspektif Yahudi. Bang Jaru tahu nggak kenapa Inan WhatsApp beliau? Karena dia tadi kan Bang Jaru kan ditanya sama dia ya. Terus kan Bang Jaru itu bukan ini saya, bukan hak saya untuk menjawab, karena itu harusnya Anda menanyakan ke Yahudi. Ya langsung kan. Inan langsung bilang, Bang please dong 3 menit. Oke deh. Ya. Dan saya rasa saya merasa saya sangat benar untuk memberikan jawaban itu. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab. Karena saya menghindari narasi saya, jawaban saya, menghindari nanti apakah benar. Kalau benar, kalau salah, gesekan saya sama Yudaisme. Betul, ya kan? betul. Nanti Yudaisme tanya, dalam kapasitas dan capability apa kok Yerusalem, ya kan, memaparkan ajaran kami. Kan makanya saya jawab dengan bijak, Anda salah alamat, mestinya itu kau tanyakan kepada Yahudi, karena saya tidak punya kapasitas dan capability untuk menjawab itu. Iya. Gitu. Pintar. Kenapa? Itulah jawaban orang yang pintar. Ya enggak juga lah. That's right.
Kalau orang pintar, Yaudah, kalau orang dilanjut. pintar kan minumnya tolak angin. Izin turun semua. Really smart people. Bang Jeru, Iya. dilanjut aja abang tuh semua. Iya, Assalamualaikum. Bang. enggak juga Nan. Kalau orang pintar itu minum tolak Waalaikumsalam angin kan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi enggak juga pintar. I'm not smart as you think. Karena apa? That's true. That's Karena true. saya tidak jarang minum tolak angin. Kan kalau orang pintar minum tolak angin kan. Ini kan menurut aku gitu loh. Ini versinya aku gitu. Iya, saya nggak mau terjebak pada saat dia bilang, tolong tanyakan ke Rabai Tovia Singer, ya kan? Kalau saya tadi membawakan mengutip ucapan Tovia Singer, satu ada di VT saya, ya kan? Kedua, itu bisa dipertanggungjawabkan dilihat di VT. Memang Tovia Singer mengatakan begitu, mengatakan bahwa jika ada seorang Kristen datang bernajak kepada Yahudi, apakah sesembahan Yahudi itu Tuhan itu sama dengan orang Muslim? Maka saya jawab iya. Terus ditambahkan lagi dengan pedasnya. Dan orang Kristen yang bertanya itu saya anggap orang Kristen idiot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da. Sorry tadi Abang Da. Waalaikumsalam. Lepas tangan tadi saya tuh terburu-buru, masalahnya udah dipanggil. Iya, nggak apa-apa saudaraku. Gitu. Tapi tadi anyway, anyhow ya, itu tadi saya ya pribadi Muhammad cukup daging lah isinya gitu loh. Tidak lihat dari mau apa kayak pure kayak mau apa dari narasinya siapa yang hadir, saya tidak melihat dari itu. Tapi saya cukup respect jalannya diskusi itu cukup dagingnya ada gitu. Benar. Jadi aku aja di bawah tuh dapat ilmunya gitu loh. Dapat ilmunya. Nggak perlu saut-sautan perang ayat kontraproduktif. Ya, that's Iya why, kan? that's why. Makanya No aku kan di ayel, no bawah. iya, Aku no ayel, kontrol di bawah aja. no ayel-ayelan, no war. Nah, ya. No perang ayat kontraproduktif, no war, ya kan? Yeah, that's right. That's why I just Saya hindarin hal-hal itu. iya, makanya aku tuh tadi di bawah aja, aku kontrol aja. Paling kalau udah agak gini aku kondusif, aku bilang langsung langsung Bang Dul kondusif aja. Karena kalau kita semuanya mau bicara, siapa yang mau didengar? Iya. Saya pada saat teman-teman Kristen ngomong juga kan saya mute ya kan. Pada saat Bang Billy juga saya mute gitu. Karena saya melihat begini loh, mereka juga melakukan hal yang sama. Ya, Inilah yang saya bilang tadi. Kita kadang-kadang tidak boleh juga mengeneralisir teman-teman saudara-saudara Kristen kita ini sama semua. Memang sebagian besar adalah penghujat ya kan, nggak ada ilmu dan lain-lain lah. Tetapi kita tidak bisa mengeneralisir. Masih ada sisa-sisa ya kan, walaupun sisa-sisa. Ya itu seperti dua orang tadi. Gitu loh. Justru orang seperti itu tadi, ya maaf ya, menurut aku sih mereka ada ilmunya ya, ada ilmunya. Justru kita diskusi dengan mereka itu ya, mereka bisa nanti itu berpikir itu gimana ya, oh bener juga nih kata mereka. Nggak menutup kemungkinan loh, mereka juga akan logik. Iya, tapi nggak mungkin Daripada diungkapkan kita kan. diskusi sama yang bla 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 doang, gitu loh. Iya. Ya kan nggak mungkin juga kata benar itu ada di benak Pertama masuk itu kan membuat hati merinding itu. Iya si meja itu ya Bang, meja kursi ya Bang. Sorry aja lah sampai saya itu naik itu kan tanpa kontrol juga saya itu. Nggak apa-apa Bang, meja kursi memang tukang menghujat itu, kurang ajar itu. Itu tidak bisa kontrol kecuali yang dua itu tadi gitu. Jadi sepaham lah meskipun saya itu tadi juga mendadak dipanggil naik sepeda gitu kan, nggak enak kan. Ya untungnya ada Bang Jeno juga. Aku ini udah mau masuk Ba'da Asar. Aku persiapan Ba'da Asar dulu sekalian sholat ya. Makasih teman-teman. Iya Bang Jeru, terima kasih ya Bang Jeru. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tapi Baal. Raja Selatan kalau si meja kursi itu nggak masalah lah, karena dia juga nggak ada sopan santunnya kok naik dalam rumah orang, terus ngomongnya juga dia sudah mulai menghujat. Memang penghujat itu nggak apa-apa Itu dikejar sama saya emang itu mulai dari Komal Bang Singa itu kan langsung saya turun gitu, saya kejar dia emang bertemunya di sini gitu. Langsung minta sebelum si meja kursi itu sudah ada 3 oten itu, tanya Kainan. Oh iya. Sudah saya bal-bali. Iya. Udah ada 3 kan Kak? Tapi Iya. saya bal-bali semua. Aku nge-share ke sana, nge-share ke sini. Tapi kalau bilang ada oten 3 nih. tadi Bang Putra sebetulnya saya itu mau ngegas tapi nggak enak kalau orang-orang seperti itu tadi itu waktu saya bawakan narasi di 2 Petrus itu sebetulnya mau ngegas saja saya itu. Tapi nggak enak ya kalau udah bagus itu narasinya ya.
Kalau orang kayak gitu nggak usah kita gas bang, jadi agak lama kita berdiskusinya. Kalau udah langsung kita gas turun dia nanti. Emang kayak si perempuan itu siapa? Tadi Putri Seon ya, Putri Seon di mana itu ya? Oh, di sini juga. Di sini juga ya? Iya, yang KO sama Bang Baal. Tuh langsung itu nggak apa-apa, itu gaskan aja. Kalau tadi Mama David sama si Peter sama siapa Oten satu lagi itu memang itu kelas-kelas jemaat, makanya saya hadapi sendiri tadi. Curiganya sama satunya siapa selainnya itu Chris, itu siapa namanya lupa barusan itu. Henry. Nah itu curiganya itu pendeta Uhti saya tuh. Oh, Saya curiganya gini karena bernarasinya itu beda sama si Chris itu, agak daleman dia membawakan narasi gitu. Curiganya di sana saya tuh. Saya kalau udah yang kayak gitu nggak berani naik sih. Lebih baik saya orang yang berilmu aja yang naik, saya di bawah aja gitu. Saya tuh bagian ini pasukan keras ini masalahnya. Nggak tahu komalnya siapa, saya aja ngelabrak sampai saya tuh diblokir ini. Nggak apa-apa lah, pokoknya saya puas gitu aja. Saya ini dia Gata, Mikana sama si Bom itu nggak pernah dinaikin sekarang saya itu. Oh ya? Iya, nggak pernah dinaikin. Dengar suara saya aja, wah ini penghujat ini. Nggak pernah sekarang. Sama lah kayak kita ya kan, kalau itu the truth nggak kita naikkan, penghujat kita bilang. Bukannya gitu, Uti. Kalau kita gini membawakan data yang di Bible itu, mereka itu tidak terima. Mereka itu bilang kita penghujat. Padahal kita membacakan yang ada di Bible itu tersendiri. Sedangkan mereka adakah membawakan, mau melintir, mau tidak bisa membedakan, yaitu mushaf Al-Quran dan itu hadis Uti. Kenapa saya itu sering merinding itu hati sama mereka itu yang bagian penghujat itu. Apalagi si kiamat ini, a'udzubillahi mindzalik gitu. Nah, itu penghujatannya, a'udzubillah itu. Tidak bisa sembarangan kita mengartikan itu, mengartikan Al-Quran kalau tidak kau tafsir. Harus ada tafsirannya. Makanya kalau dibilang gini, kau baca aja dulu ininya. Yang aslinya, jangan kau baca artinya. Kalau kau baca artinya, kau harus tafsirkan lagi, saya bilang. Bukan, jangan sembarangan. Ini enggak, mengartikannya suka-suka hati dia. Mereka itu seakan-akan gini, mau disamakan dengan membaca Bible itu Uti. Jadi beda sekali. Sedangkan di mushaf Al-Quran itu semuanya itu apa yang tercantum di sana itu tegas. Ayo si Truth, bisa nggak bahasa Arab Truth? Disuruh membaca hijayahnya aja nggak bisa dia, hanya membaca Latinnya. Mana? Gitu loh. Nafsu sorohnya aja nggak kena dia, nggak bisa. Tapi the truth itu jahat juga, itu penghujat itu. Benci apa? Kayak tadi malam siapa ya namanya ya? Naik bilangin, Tuhan SWT kok gila. Waduh, mau nangis aku. Maki-maki nggak peduli aku. Gini aja, percaya apa yang tercantum di Al-Quran maupun di nubuat Nabi Muhammad SAW. Percaya asap itu akan berjalan kepada mereka. Siapa yang beringkar, mereka itu akan mendapatkan apa yang dijanjikan sama Allah. Gitu aja kalau saya itu. Iya, kalau kayak tadi kan mereka nggak menghujat, itu kan enak kita diskusi ya kan. Tapi kalau kalian menghujat ya kami hujat juga lah, jangan marah lah kan gitu. Sebetulnya saya tuh mau bernarasi yang agak liaran tadi itu waktu tapi datang yang sopan-sopan nggak enak lah. Iya, orangnya ini sih
berpendidikan sih Bang. Kalau aku bilang cara dia bicara itu dia pintar sih diaturnya ngomongnya jadi gitu. Jadi dapat kita yang dia mau sampaikan itu tersampaikan istilahnya gitu. Ini Bang Baal sama Bang Anu ini juga diem aja mulai tadi. Oh iya Bang Ricardo datang-datang mana otennya kata dia nggak ada udah pergi aku bilang. Itu dia tadi ada tamu Bang Ricardo. Suhu dia aja kalau suhu ya. Bang Baal mungkin itu kali tidur kali Bang Baal. Enggak, beliau ini kok monitor. Kalau beliau kan hitamnya cari momen Kak. Bang Momen Baal yang ya. tepat, mulai menghujat baru kipas angin. Iya. Bang Baal juga. Jemaat ya apa-apa. Iya, Bang Putra ini sering rungkat mendadak rungkat Barusan saja kalau nggak saya pantau HP ini kan saya simpen, saya jemur bantal di luar, ternyata